ketika berdialog ini Sobat Muslim, Pak Danu mengklaim kata-kata yang sungguh sangat menyesatkan umat Islam. Misalnya saja begini, ketika ada salah seorang ibu tuh yang pakai topeng di acara TV, bahwasanya para utusan Allah di belakang saya ini akan memegang kamu. Dia mengklaim seperti itu, Ustaz Danu. Dan lalu yang kedua, mulai malam hari ini para malaikat akan memegang terahmu. Buset dah. Memangnya Pak Danu ini siapa? Punya akses ke malaikat kan? Oke, sekarang kita bahas. Sebenarnya siapa yang dilihat oleh Pak Danu? Siapa yang sering komunikasi dengan Pak Danu? Ini secara dasar sama dengan Bu Ningsih. Jadi Pak Danu ini sama dengan Bu Ningsih ya. Dimana saya pernah menjelaskan dan membahas tentang Ibu Ningsih. Lalu apakah hanya berdasarkan asumsi saya bahwa Pak Danu ini orang yang pandai berimajinasi? Kalau boleh saya katakan, Pak Danu ini kan bukan orang sakti ya, tapi orang yang pandai berimajinasi. Mana bukti bahwa Pak Danu ini kasepnya kasep khoyali, Sobat Muslim, yaitu imajinasi yang terlatih ya, Sodikin RC. Nah, bukti bahwa Pak Danu ini khoyali, dia ketika meneramang Dajjal. Jadi Dajjal itu ketika dalam diskusi sesama artis, bahwa Dajjal itu sosok hanya mata satu saja gitu, yang ada tangan-tangannya. Nah, dari sini kan kita bisa analisa bahwa Pak Danu ini orang yang sering ditampakkan suatu gambar dari imajinasi gitu. Karena populernya bahwa Dajjal ini simbolnya mata satu, lalu pada dalam terawangan Pak Danu ini bahwasanya Dajjal itu yang saya lihat mata satu, hanya banyak tangan-tangannya. Nah, berarti jelas ini Pak Danu terawangannya hasil imajinasi yang terlatih. Artinya suatu gambaran yang terproyeksikan di pikirannya. Artinya gambaran itu sudah ada. Mungkin lihat video, lihat gambar bahwa mata satu itu Dajjal. Mengapa saya katakan demikian? Karena bertentangan dengan hadis-hadis. Simpelnya buat sahabat Muslim, karena sering saya ditanyakan Pak Danu, dalam bahasa simpel saya sering katakan Pak Danu ini dukun teriak dukun, melarang hal yang bersifat khilafiyah, memastikan larangan kepada hal yang bersifat khilafiyah, kayak seperti azimat beliau sirikan kan gitu, tapi praktek-praktek perdukunan beliau pakai kan gitu. Tidak apa-apa, Pak Danu karena orang besar, orang punya banyak uang, laporin saya, tidak apa-apa. Saya katakan Pak Danu ini prakteknya praktek perdukunan. Nah, bagaimana Mahesa bisa tak untuk membuktikan, membongkar bahwa Pak Danu ini kasepnya kasep khoyali? Mahesa insya Allah bisa. Bahkan cara penantangannya begini ya Sobat Muslim, saya buka sedikit saja lah di sini. Saya akan butuh satu mediator, dan mediatornya itu biar real dari keluarganya Pak Danu. Tentang terawangannya Pak Danu seperti apa, nanti saya butuh mediator, saksinya itu keluarga Pak Danu seperti apa itu nanti. Jadi kalau mau duduk bersama live streaming, tapi ya saya tidak mau kalau cuma duduk bersama. Kalau mau cuma duduk bersama empat mata lalu tidak menjadi pembelajaran untuk publik, tidak mau, males lah. Ini lagi-lagi saya sampaikan, ini bukan soal pribadi tapi soal tontonan-tontonan yang sudah membodohi umat. Jadi sama lah, mau ke siapa, mau Kang Ujang, Gus Idris, ya cuma beda-beda kasus lah. Karena Kang Ujang mah tidak sering mempertontonkan terawang, tapi mental, makanya saya tangannya di ring bebas, ndak langsung ke saya kan. Tapi kalau persoalan terawang seperti Pak Danu ini, ya sudah. Jadi nanti saya mediatornya keluarga Pak Danu, jangan keluarga saya lah, membongkar bahwa terawangannya itu dusta. Mahesa sanggup membongkarnya. Dan tidak hanya Pak Danu ini ya, kepada siapapun di Nusantara ini yang suka terawang-terawang, panggil Mahesa untuk membongkar dusta terawangan kalian. Yang berkedok ustadz, yang berkedok kiai, kalian sudah banyak menyesatkan umat Islam. Dengan cover sholawat, dengan cover ruqyah. Ingat Sobat Muslim, yang paling menjadi inti pada live malam hari ini, bahwa hal yang berkaitan dengan penyakit, ingat, hal yang berkaitan dengan penyakit, otoritas santri, para peruqyah itu kalah dengan para dokter, termasuk para ulama zaman dulu. Para ulama zaman dulu itu menyerahkan otoritas terkait penyakit itu kepada dokter.
bukan kepada pemahaman-pemahaman para ulama. Ini para ruqyah zaman sekarang, para dukun zaman sekarang ini terlalu lancang, membodohi masyarakat. Bahwa ini katanya dari sihir. Ini kerjaannya oknum-oknum tukang ruqyah, ahli hikmat. Bukankah benar ada hadisnya tentang sihir? Betul. Tapi untuk menyebut bahwa ini penyakit, sebab sihir itu otoritasnya bukan di santri, bukan di ustadz, bukan di kiai, bukan di tukang peruqyah, tapi di dokter. Otoritas santri itu kalah sama dokter kalau urusan penyakit, bro. Jadi buat yang santri nih, pahami dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak kamu, Ustaz. Nih buat Anissa, buat Kang Cecep, saya sampaikan di sini, otoritas para ulama, apalagi otoritas para peruqyah zaman sekarang, otoritas para dukun ustadz, otoritas para ahli hikmat, otoritas para supranatural, kalah sama dokter urusan penyakit. Sementara dukun-dukun ustadz ini sudah banyak. Misal dokter kesimpulannya salah, kesalahannya itu dianggap manusiawi. Kesalahan kesalahan yang keluar dari dokter itu tidak sampai menyesatkan, tidak sampai. Paling fatal yang disebut malpraktek itu merugikan fisik ya. Tapi kalau dari dukun-dukun ustad, dari orang-orang ya dukun atas nama agama ini, tidak hanya ke fisik tapi kerugiannya terhadap akidah juga kan gitu. Pokoknya tantangan saya sebenarnya bukan tantangan sih ya, memberikan tantangan atas teorinya gitu. Sama saya di grup di WA, grup-grupnya orang-orang sakti. Sama, ayo kita mubahalah bila perlu kita pembuktian. Nah, kadang sekarang ini banyak iya dukun ustadz maksudnya yang memelintir-melintir hujah. Hadis ini mah dibiarkan secara literal, hadis ini mah ditakwil. Ya kalau takwil semualah. Jadi kalau ada videonya ya, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada videonya Pak Danu yang di TV ya. Luar biasa, sangat-sangat berbahaya bagi akidah umat Islam ya. Ketika ngobrol sama artis Pak Danu di pintu bertemu dengan jin, kata si artis, enggak tanya agamanya apa sih jinnya, kata Pak Danu, enggak nanya saya. Jadi teknik pada Pak Danu ketika baca doa, baca Fatihah bisa menjerit, ini bisa dilakukan siapa saja yang dengan syaratan yang sudah punya posisi di pikiran pasien. Agak ribet bahasa saya, oke saya sederhanakan sobat muslim. Misal di kampung sampean itu ada dukun populer. Trik apapun yang digunakan dukun populer ini itu akan memberikan efek kepada Anda, reaksi, bukan kesehatan, akan memberikan reaksi kepada tubuh Anda. Jadi kalau si dukunnya ini baik dalam sobat muslim kepotong. Jadi saya ulangi lagi ya, teknik-teknik yang dipraktekkan oleh Pak Danu ini bisa dipraktekkan siapa saja asal catatannya ya sudah mempunyai posisi di pikiran pasien. Saya kasih contoh. Kalau misalnya di daerah sampean punya dukun yang populer, didatangi oleh seorang pasien, pasiennya ini sudah percaya habis, maka teknik apapun yang diperagakan si dukun ini akan memberikan efek kepada pasien, reaksi. Misalnya begini, misalnya praktek dukun begini ya, kedua banjir bewis orewis, itu akan berasa bergetarnya gitu. Atau kalau teknik padanukan, ya Allah saya minta kepadamu seolah-olah kan begitu. Atau kalau para ruqyah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru a'udz aja orang kalau ini tukang ruqyah profesional udah ngejuak pasien. Kenapa kok kiai baca Al-Qur'an sampai selesai tidak ada efek? Bro, di sini bro. Saya harus katakan ini sobat muslim agar tidak lahir sebuah anggapan bahwa kiai kalah manjur sama orang Wahabi yang belajar ruqyah padahal nggak ngerti apa-apa. Saya harus sampaikan ini agar tidak lahir sebuah anggapan ustadz Asy'ariyah, Syafi'iyah ini kalah manjur, kalah mustajab. Nanti lahir juga anggapan bahwa kalah iman. Kan begitu sobat muslim. Reaksi terhadap ruqyah itu akibat sugesti
baik disadari oleh para pakar ataupun tidak disadari. Mana cara pembuktiannya? Seperti yang sudah Mahesa sering bahas, dan yang kedua yang belum Mahesa pernah sampaikan, saya sampaikan di sini. Jika benar itu efek jin yang berada di dalam tubuh, oke, saya taslim soal itu. Saya ikuti. Saya dukun yang tersesat. Teman saya banyak dukun hitam. Suruh tukang ruqyah profesional ngeruqyah, bisa tidak sampai ngejerit si dukun tersebut. Insya Allah ini tidak akan ngejerit. Mengapa? Karena si dukun tersesatnya yang banyak jinnya, saya akan sugesti untuk tidak bereaksi terhadap ruqyah. Tapi jangan dipelintir juga bahwa Mahesa menafikan manfaat-manfaat bacaan Al-Quran. Tidak. Bacaan Al-Quran wa minal ma'lum anna li kalamin nas manafi' mujarrabah fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin. Namun manfaatnya ini seperti apa, Mahesa pasrahkan kepada wallahu a'lamu bissawab. Itu hanya urusan Allah yang tahu. Yang jelas Al-Quran jika dimanfaatkan, dibuat bacaan ruqyah, maka jelas bermanfaat. Sudahlah sobat muslim lah. Berealistis lah. Intinya gini lah. Realistis lah. Pokoknya intinya poin tadi lah yang perlu diingat. Dan ini tidak akan pernah terbantahkan oleh para peruqyah. Tapi yang alim, syaratnya yang alim benar-benar faham ilmu fikih, faham benar keilmuan agama gitu. Soalnya banyak para peruqyah itu yang pemahaman agamanya minim. Banyak. Ada yang di daerah sini setelah ditemui manyek-manyeknya kan begitu. Yang menjadi inti bahwasanya otoritas para paruqyah dan para ulama kalah dengan dokter urusan penyakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi Asep Soma, ini YouTuber juga ini. Alumni 212 ini. Jadi kalau misalnya mentang-mentang Ustadz ini punya posisi, Kiai ini punya posisi di hati umat Islam, tidak boleh misalnya dibenturkan dengan dokter, tidak bisa. Ulama, Kiai ya kalah dengan dokter. Otoritasnya, kedudukannya. Ulama itu punya posisi yang tinggi, punya posisi yang kuat apabila urusan halal haram. Kalau urusan ini penyakit, gejalanya bla bla bla, itu yang menang dokter. Islam memberikan posisinya ke dokter, bukan ke tukang sembur. Manyok. Jujur sahabat muslim, Mahesa ini dulu kerjaannya mediumisasi. Dulu Mahesa itu percaya jin masuk ke tubuh manusia mengambil alih kesadaran. Ini kerjaan Mahesa dulu. Tapi Mahesa punya otak, Mahesa berpikir, akhirnya merenungkan realita, dalil-dalil dengan kejadian di lapangan. Realistis. Wes pokoknya gini lah sobat muslim. Nah, kalau sakit tunggu dokter, jangan ke ustad. Ini mah lucu. Bahkan zaman sekarang, zaman ayeuna, orang tuh bisa baca kitab, sudah ngebeo halal haram, sudah ngebeo hadis, terjemahan pakainya. Pusing baca Al-Quran aja nggak fasih, katanya ngeruqyah. Ngomong halal-halam berkaitan dengan malaikat ghaib. Saya kadang kesel sama ustadz-ustadz yang bicara panjang lebar tentang roh. Saya ulang di sini atas live kemarin beberapa waktu lalu di tempat yang sama. Buat para ustadz, para mamang santi, para ajengan, jangan terjemahkan secara liar, secara bebas hal-hal yang berkaitan dengan roh. Jangan tolong. Karena kita sudah dibatasi dengan ayat muhkamat. Mana ayat muhkamatnya? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kenapa ini disebut ayat muhkamat? Karena turunnya menjawab permintaan orang Yahudi. Sama kayak ayat qul huwallahu ahad dengan laisa kamislihi. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang kafir, ya Muhammad sif lana rabbak, wahai Muhammad, berikanlah ciri-ciri Tuhanmu, siflana rabbak, jelaskanlah Tuhanmu. Yang turun qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan yadullahi fawqa aydihim, bukan ayat yadullahi fawqa aydihim, apalagi istawa 'alal ars. Bukan.